semuanya, kembali lagi bersama saya, Tiasi Masuli Simanjuntak dengan NIM 4193111054 dari kelas MSP 2019 Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjabarkan tentang apa itu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi Microsoft Office untuk menyampaikan informasi dalam bentuk presentasi secara efektif dan profesional. Penggunaan PowerPoint dinilai efektif sebab tampilan PowerPoint terdiri dari banyak slide yang disusun secara sistematif sehingga komunikasi lebih terarah dan mudah dipahami. Tampilan tersebut dilengkapi dengan image, audio, video, klip art, dan lainnya. Pengguna dapat mengkomunikasikan hasil gagasannya melalui format template yang tersedia. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan tentang penggunaan PowerPoint ini. Silahkan disimak video berikut. Pertama, saya akan menjelaskan menu-menu pada PowerPoint. Ada menu File, menu-menu Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, ada Review, dan menu View. Pertama, ini adalah menu File. Kita lihat fungsinya untuk apa. Kita bisa membuat atau new, bisa membuka atau open, kita bisa menyimpan atau save as, bisa kita cetak atau print, kemudian kita bisa tutup dokumen atau close. Kemudian menu home. Menu home kita bisa nambah slide baru, bisa new slide, bisa mengubah jenis teks atau ukuran teks. Ada pilihan fonts-nya, kemudian ada pilihan ukuran fonts-nya, kemudian ada mengatur paragraf, bisa line left atau center atau line right, bisa justify dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengubah range text, quick styles, dan lainnya. Kemudian menu insert. Menu insert yaitu untuk menyisipkan teks, menyisipkan shapes, menyisipkan gambar, atau word out, dan equation di Microsoft PPT 2010 ke atas bisa equation. Atau bisa simbol, dan bisa kita lihat semua yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke menu desain. Menu desain ini untuk mengubah background atau latar belakang yang ada pada slide kita agar lebih indah. Seperti ini. Kemudian menu transition. Transition itu berguna untuk mengubah perpindahan antara slide. Jika kita misal buat 2 slide, maka transitionnya ini akan membuat transisi atau perpindahan pada slide, dan kita bisa mengatur durasinya. Kita bisa perlambat durasinya atau kita percepat durasinya atau perlambat sesuai dengan kemauan kita. Kemudian animasi. Animasi berguna untuk menambah efek animasi pada tulisan atau mungkin shapes atau gambar. Jadi kita bisa menambah efek animasi pada hal yang saya katakan tadi. Misalkan kita ketik di sini hi. Kita all, control all, kemudian kita buat animasinya, misal fade, fly in, float in, split, atau bisa kita lihat juga bisa ada emphasis, exit, dan lainnya. Semua itu bisa kita gunakan. Kemudian slideshow.
Slideshow itu untuk mengubah tampilan presentasi kita itu seperti apa. Jadi, itu bisa mengubah atau mengatur tampilan presentasi kita itu seperti apa. Kemudian menu view itu untuk mengatur tampilan layar. Bisa slide sorter atau outline view, note spec. Coba kita buat note spec, maka akan seperti ini. Kemudian kita buat normal, akan seperti ini. Itulah fungsi dari view. Kemudian untuk menambah slide baru, kita bisa menekan menu home, kemudian kita new slide, pilih new slide, kita misalkan pilih title slide, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk menambahkan gambar dan shape. Di sini saya akan menambahkan gambar dari online pictures. Kita klik 2 kali online pictures, pastikan WiFi Anda terhubung. Nah, kemudian kita ketik di sini misalnya pohon. Kita enter, kita pilih gambar pohon yang kita inginkan. Misalkan yang kita inginkan itu ini, kita klik 2 kali. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Nah, di sini adalah shape format. Kita bisa membuat picture effect, misalnya presetnya seperti ini, atau bisa kita buat pictures layout seperti ini jika kita mau. Atau yang lainnya, misal color, kita bisa milih bentuk warna dari pohonnya, warna seperti apa. Nah, kita misalkan ini. Kita bisa memperkecil gambarnya dengan klik paling ujung, kiri, kanan, atas, ataupun bawah. Aku tadi milih klik kanan kiri ujung. Kemudian kita tekan lama pada bagian kiri kursor kita. Kemudian kita kecilkan dan kita geser-geser sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya kita buat pohonnya di sebelah sini. Kemudian untuk membuat shape, caranya itu klik insert, kemudian shape. Misalnya kita pilih shape-nya itu gambar ini. Tinggal kita tahan pada kursor kita agar dapat memperbesar dan mengkecil ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, sama seperti gambar tadi, untuk mempercantik shape tadi, kita bisa klik shape format dan bisa ubah warnanya. Misalnya saya mengubah warnanya warna hijau. Nah, seperti ini. Atau kita bisa menambahkan teks outline. Misal warna tidak terlalu kelihatan. Misalnya teks effects, shadow, kita buat ini. Kemudian kita menambahkan background. Menambahkan background pada PPT itu bisa kita dapat dari klik desain, dan ini ada banyak pilihan template desainnya untuk PPT. Misalnya kita pilih salah satu, seperti misalnya ini. Nah, template-nya juga bisa kita buat, kita dapatkan dari template yang udah kita download sebelumnya, jika kita telah mendownloadnya. Selanjutnya, kita coba untuk menambahkan transisi pada PPT. Misalnya kita klik PPT, slide PPT yang kedua. Kegunaannya itu untuk memperindah perpindahan slide satu ke slide yang lain. Caranya gimana? Kita klik slide yang kita inginkan, kemudian pilih
transition, kemudian kita pilih mana transisi yang ingin kita gunakan. Misalnya saya pilih yang glitter. Nah, untuk meninjaunya kita bisa klik preview pada ujung kiri. Nah, akan muncul transisi seperti berikut. Selanjutnya, mengenai animasi pada PPT. Penambahan animasi pada PPT tujuannya untuk memperindah pergerakan komponen seperti teks, gambar, atau shape pada slide kita. Nah, caranya itu bagaimana? Misalnya, kita pilih gambar atau shape atau tulisan yang ingin kita berikan animasi. Nah, pada slide yang kita buat ini, kita pilih misalnya gambar pohon tersebut, kita buat animasi. Kita klik animasi, dan kita pilih animasi yang kita inginkan, misalnya well, atau random bars, atau glow turn. Misalnya saya pilih yang wipe. Nah, otomatis gambarnya akan memiliki animasi. Misalnya, juga kita bisa pilih effect options, bisa from bottom, left, right, top. Misalnya saya pilih yang left. Nah, seperti itu dia nanti. Kita juga bisa menambahkan lebih dari satu animasi, yaitu dari add animation. Kita pilih animation yang mau kita tambahkan. Selanjutnya, lama pergerakan animasi tersebut bisa kita atur. Misalnya, animasi yang pohon tadi. Bisa kita tambahkan durasinya dan kita kurangi. Misalnya shape-nya juga kita animasi juga, kita split. Misalnya kita bisa juga buat tambah kata. Kata itu dari insert text box agar lebih menarik, ya kita buat dulu. Misalnya kita klik di sini, hello. Nah, kita bisa animasikan. Nah, seperti itu. Maka ketiga tampilan di layar ini bisa kita buat animasinya masing-masing. Nah, kemudian untuk menyimpan file tersebut, kita bisa menyimpannya, klik file, klik save. Kita buat misalnya ke file yang kita inginkan. Saya buat ke download, penempatannya ke download. Kemudian kita buat namanya, file name-nya misalnya animasi. Kemudian klik save. Nah, akan muncul seperti gambar, nama filenya itu animasi. Nah, kemudian untuk mengubah file PPT menjadi video, yaitu kita klik file, kemudian save as, misalnya downloads. Nah, save as type-nya ini bisa kita buat itu ke MPEG 4 video. Nah, terus kita save. Nah, akan muncul creating video animation MP4 seperti gambar berikut tersebut. Artinya video kita sedang diproses. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat animasi berjalan. Animasi berjalan di PPT. Yaitu coba kita buat slide baru ya. Kita klik home, kita klik new slide, blank.
Nah, awalnya kita masukkan animasi pohon. Itu kita dapat dari Pictures, online Pictures. Kita buat animasi pohon. Nah, ada banyak animasi pohon. Misalnya saya pilih yang pohon ini. Klik 2 kali akan muncul seperti gambar. Nah, ini bisa ada backgroundnya, bisa kita remove. Atau jika tidak, kemudian klik enter. Nah, backgroundnya akan hilang. Kemudian jika kita ingin membuat backgroundnya ini menjadi 2, kita bisa klik copy, kemudian klik V, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, akan ada 2 gambar pohon di sini. Nah, kemudian kita buat animasi gambar gunung itu sama seperti yang tadi, kita klik insert, klik pictures. Oh ya, yang penting di sini juga kita pastikan punya koneksi internet yang stabil ya untuk mendownload dari online pictures tersebut. Nah, kemudian kita cari untuk animasi gunung. Nah, kita bisa memilih animasi gunung yang tersedia. Misalnya saya ingin membuat ini. Gambar di belakangnya kan tertimpa. Nah, kita bisa membuatnya agar tidak tertimpa, klik kanan, kemudian send to back. Nah, maka gambar gunungnya tidak menimpa gambar pohonnya. Nah, seperti ini. Kita fullkan gambarnya ke PPT kita. Oke. Ini ada masih putih-putih, kita hapus dulu backgroundnya ini biar cantik. Nah, oke. Maka tampaklah PPT kita seperti gambar berikut. Kemudian coba kita masukkan gambar burung dari online pictures. Seperti tadi kita buat animasi burung. Kita pilih gambar burung yang kita inginkan. Misalnya saya ambil gambar burung. Coba kita cari gambar burung yang baik, yang bagus. Misalnya gambar elang. Kita insert. Nah, bisa kita perkecil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian kita masukkan lagi gambar orang. Coba kita insert, pictures, online pictures, kemudian kita buat animasi orang. Kita cari gambar orang yang kita mau. Misalkan saya ambil gambar berikut. Nah, kita perkecil sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan shape, insert shape.
untuk menambah awan atau apapun yang ingin kita buat. Itu warna putih. Atau bisa juga kita tambahkan insert shape, kemudian kita tambahkan Nah, untuk membuatnya bergerak, kita bisa klik gambar, animasi, kita bisa motion lines. Nah, untuk ke bawah, untuk dia berputar, bisa kita buat shapes atau turns, kita buat ke bawah, arch, ke bawah atas. Kemudian kita bisa klik effects option-nya, kita buat delay-nya, duration-nya 1 misalnya. Coba kita preview. Jalannya akan seperti itu. Atau bisa juga kita atur dari animation pane. Timingnya kita pilih slow. Oke. Maka animasi akan berjalan seperti berikut. Oke. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.